mungkin dulu namanya Belgia, kawasan itu pindah ke Syam, kemudian pindah ke Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, Ibrahim itu pernah ke Mekah. Buktinya apa? Terus disebut di ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Buktinya jejak kakinya ada di Mekah, yaitu maqam Ibrahim, bekas injakannya kaki apa? Ibrahim. Nah kalau itu belum benar makom, karena mahal lukiyamir rijli. Karena memang kakinya Ibrahim diinjak di situ, makanya di situ di ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Tapi kalau tempat berdomisili itu aqama yuqimu iqamatan, makanya bahwa mukim berarti apa? Mukom. Tapi kalau yang diinjak kaki betul namanya apa? Makanya qoma zaitun maknanya dia berdiri di situ. Tapi kalau aqama zaitun fitermas maknanya menetap. Ini karena sarannya kiai itu harus bisa tasrifan sekarang ini. Nah, kita teruskan ya. Sehingga pengarang Darjani itu tahu betul masalah utama Muhammad jadi nabi adalah dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Itu pula yang dipakai alat orang Yahudi Nasrani. Muhammad kok ngaku nabi, kok anak Isopo, wong Mekah itu terkenal ilmu jahiliyah. Kok jadi nabi kurang mungkin. Jika orang-orang Yahudi Medina itu pede sekali mengkritik nabi. Makanya Darjani dengan tegasnya ngendikan wabadu fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaikhul Hamdul Kumitat Bitolurus. Jadi itu buku sejarah. Kamu harus tahu ya, Muhammad punya bapak Abdullah, punya bapak Abdul Muttalib, punya bapak Hashim ini. Nah gara-gara ditulis bahasa Arab, terus satu yang mau kadang paham. Mau soalnya sudah, akhirnya kubu sebelah darah ini mantra. Akhirnya dibit. Santri ya ora paham, mocone yo kaya mantra tenan ora paham. Ya santri sing ora paham Mas. Mergo sing paham kiai ini wis ora ngarep janjian nang padha dene ya kan. Nah, setelah disegarakan, jadi sejarah itu normal. Makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngaji di PBN bilang, andai kan di Pak Darjani ditulis bahasa Indonesia, itu lagi buku sebelah tidak akan dikatakan buta, karena itu murni buku sejarah. Gara-gara diwoto bahasa Arab, matanya koyok jimat itu sampai kayak mantra. Apalagi semakin buka barokah, akhirnya fungsinya kayak jimat. Di situ sampai diterangkan wa adnalu bila roy bin inna dzalil ulumin nasabiyah ila dzatihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Dan saya pastikan yang namanya Adnan itu nasabnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang Yahudi Nasrani orang-orang mungkin Muhammad Nabi karena ternyata turunannya itu banyak yang mau ngakoni Islam. Itu disebut dzurriyyatan ba'dha. Jadi nggak bisa yang bisa bela bahwa Mahfud bin Abdul Kanan harus harus Lukman harus mulai karena tadi sekali anak cucunya tidak alaman hadihim wa alamin walihim wa ala tariqatihim punya pikiran yang berbeda, nanti orang mengira badannya juga seperti itu. Maka kata kunci kita adalah dzurriyyah. Dan saya bangga jadi guru yang ke-6 kalau nggak begitu dari Mbak Soleh. Mbak Soleh saya itu gurunya Mbak Soleh Darat. Ya tentu diantara gurunya Mbak Soleh Darat banyak. Di antaranya beliau pernah ngaji di Bugis. Tentu bapak saya juga mungkin pernah ngaji babanya Bapak Bapak biasa lah silang-silang seperti itu pasti seperti itu. Bukan mungkin tapi pasti seperti itu. Nah kenapa saya cerita ini supaya konsisten buat taba'atu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Harus ada kata buat taba'atu saya ikut. Karena sekali tidak ikut ini menjadi masalah besar. Mungkin Gus Topan tahu banyak lah betapa pondok yang sekarang bangganya Katolik Katolik karena yang mengharapkan itu dunianya sendiri. Orang lain bisa apa? Sama seperti sekarang pondok mandiri kadang jadi sendiri. Orang lain trauma nggak punya akibat, tapi kalau Gus yang trauma. Makanya kata Bapak, dia sebagai guru prapopo, dia rasa gimana? Bulu-bulu itu variasi. Karena sekali itu Pak, Gus trauma nggak punya gula. Saya itu nggak punya gula. Sekarang. Dan saya berkali-kali ditawarin kasih gelar, saya nggak mau itu. Saya bilang gitu, aku nggak seneng deh. Kalau dokter honoris causa, dok, nak lanjut duit, nggak pantas dokter lanjut duit. Jadi baru kan ada punya gelar, lanjut duit yang pantas, ngepus ya Pak. Ya pokoknya enak. Nah nanti problemnya begini, misalnya
buyut-buyutnya alim alama, bapaknya alim alama, terus era anaknya ini karena ada pati alim, biasanya nyai rapati alim kan ya rapati keramat. Sebetulnya dia ada keramat itu karena ada alimnya, tapi terus trauma jadi. Ya, karena saya merasakan orang-orang di tanah alim terlantar. Saya ini di Jogja itu kota pelajar yang identik dengan nggak suka ngaji. Tapi ketika yang ngaji orang alim, orang nggak mau ngaji. Tapi kalau kiai tidak cukup, harus alim memang. Karena Allah nitipkan keramat itu pada orang alim. Kalau kiai itu tidak cukup, belum ngangkat lah kalau untuk keramat. Harus memang orang alim. Orang alim sama kiai itu kan beda. Kalau kiai itu adatnya punya istiqomah terus soleh. Kalau orang alim enggak. Harus ada dengan tanda kutip, harus ada anehnya. Tapi aneh ini kesukaan Allah karena yang namanya mukjizat atau keramat itu amrun khariqun. Itu orang alim itu dua orang. Lah nek ana gus-gus ngeneh bendarane alim. Misalnya gini, saya beri sekian contoh orang alim itu harus ngeneh. Saya ini termasuk kiai yang hampir nggak pernah jadi imam, termasuk di pondok saya. Saya itu makmum. Karena saya ingin jangan sampai jadi konstitusi yang wajib kiai itu harus jadi imam. Nanti dikira imam itu harus kiainya. Akhirnya bahaya nanti rebutan imam masjid, imam itu harus kiai. Rasulullah itu uniknya ya gitu. Rasulullah itu ketika tawaf itu tawaf rotiban, tapi ketika tawaf itu naik unta. Sahabat semuanya jalan kaki. Uniknya ulama, nanti saya juga akan ngaji usul fikih. Nanti ulama bersepakat tawaf berjalan itu lebih afdal ketimbang tawaf. Nah, padahal Nabi itu rotiban. Karena andekan Nabi tidak tawaf rotiban, orang ngira tawaf itu wajib jalan, syarat-syaratnya harus. Barokahnya Nabi tawaf rotiban, akhirnya yang tua-tua bisa naik kursi roda, bisa naik 10. Masa ini kebablasan ngomong bersekuturan lupa. Mata ngomong. Akhirnya kalau teletabis itu. Lupa itu. Itu kan terlalu besar. Artinya gini. Andaikan Anda seorang kiai pasti tidak berani tofa rotiban. Andaikan Anda seorang kiai pasti tidak berani tofa secara berkendara. Tapi Nabi itu khawatir. Secara konstitusi kalau Nabi tofa masih yang dikira itu aturan sahnya tawaf harus masih. Dan itu bahaya. Karena menjadi aturan. Kalau menjadi aturan itu mengikat. Terus ada lagi contoh. Nabi itu sangat mencintai qiyamul Ramadan, terutama di masjid. Tapi Nabi ke masjid dalam banyak tarikh hanya hari keempat. Setelah itu enggak ke masjid lagi. Akhirnya banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi Sayyidina Umar sampai kiai dulu-dulu kita semuanya tarawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 29. Kita semuanya tarawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 29. Nah, kenapa Nabi harus pulang dari keempat dan keluar lagi ke masjid? Andai kan Nabi selalu melakukan itu, pasti dikira tarawih itu fardu ain. Dan itu bahaya secara konstitusi L. Makanya orang alim itu aneh. Konstitusi L. Makanya orang alim itu aneh. Ini nggak boleh ditiru. Saya itu tiap Ramadan sering nggak tarawih sekali. Ya di rumah, ya pokoknya giling-gilingan itu rapat. Ini kan agak bahaya kan. Dia kan agak bahaya. Tapi kalau di dunia orang alim itu harus. Tapi ini saya bilang tidak perlu gitu. Soalnya perlu disetujui. Ada lagi contoh. Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud, beberapa sahabat yang menangi Rasulullah SAW. Itu datang ke masjid. Datang ke masjid bawa serban, bawa jubah itu dicandal. Terus beliau sholat hanya pakai sarung. Akibat Israhu ala akiki. Jadi sarung di tangan di lehernya. Sampai sahabat tabiin yang lain itu membeli. Ungduru ila ashabi Rasulullah. Ngaku sahabatnya Nabi sholat kok sarungan kok dibuduli dia kok leher. Terus Jabir marah. Ini bisa dilihat di Sahih Bukhari di kitab sholat. Kata beliau, saya sengaja gini biar orang-orang ahmak kayak kamu tahu. Gak perlu diterjemah ahmak itu maknanya apa. Kira-kira dunia jahil. Menjualnya atau apa lah pokoknya.
Jabir melakukan itu, Abdul bin Abbas melakukan itu. Andai kan semua sahabat dulu jubahan terus, pasti dikira jubah itu syarat sahnya. Kalau itu terjadi, satpam saatnya, kernet saatnya, penjaga Indomaret saatnya, penjaga pom bensin saatnya, karena harus pakai jubah. Itu orang alim. Jadi, tapi tetap kita yakin jubah sunat. Saya tetap yakin jubah itu. Tapi jangan semua dia pakai jubah. Kalau semuanya pakai, pasti dikira. Makanya Rasulullah itu, ini konstitusi orang alim. Makanya orang alim di mana-mana mesti ada anehnya. Tapi tetap keramat. Kenapa keramat? Karena Allah suka. Allah suka supaya konstitusi ilmu itu terjaga. Ya, konstitusi ilmu terjaga. Jadi barokahnya Jabir melakukan seperti itu. Akhirnya orang tahu, oh ternyata yang penting sholat itu menutupi aurat, yaitu tatruma bena surah ilar rukbah. Andai kan beliau itu jubahan terus, maka dikira aturan itu ada di riwayat Bukhari. Jadi ulama memang ulama itu ya sudah seperti Rasulullah itu kayak apa cintanya sama siwak. Juga kalau Anda sowan Kiai Fuad atau Kiai Lukman pasti pakai sikat dulu. Masa tangi dulu sowan Kiai itu kan gak sopan. Tapi bayangkan ini mau sowan Allah kok enggak sikatan. Makanya Nabi ketika ini ngeper, laula an asuffa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalat. Andaikan tidak saya pertimbangkan bahwa ini memberatkan umat saya, normalnya saya mewajibkan siwak. Mau sowan presiden siwakan, kok masa sowan Allah enggak? Tapi Nabi ngeper ketika ini laula an asuffa, andaikan enggak. Ada lagi misalnya sholat istilah. Nabi kan sering ngendikan yang dinu robbuna ila baqiya sulusul lailil akhir. Bunga paling mandi kira-kira ya 3:30 atau 2:30 lah mulainya. Sulusul lailil akhir. Maka Nabi itu pernah sholat isya itu sampai 2:30. Sampai Umar di kitab-kitab nak sing cerita KNU untuk kentongan. Tapi cara kubu sebelah ya aneh. Nabi karena mau kentongan. Makanya saya matur ke Gus tadi, karek rawi ini, KNU itu saya ada ide karena mentang-mentang biasa orang beduk, bayang nanti Umar nutup beduk. Menjadi eskal enggak? Bagaimana mungkin zaman Rasulullah ada beduk? Kestupunnya nanti, itu panggil sopo. Nah, makanya saya tadi cerita nih Gus dulu ketika Mbak Hasim main ke sini, Mbak Dirjati yang memberikan itu karena Mbak Hasim itu dulu larang-larang beduk. Kita teruskan. Singkat cerita Umar bengok-bengok lagi sampai bilang nama sujud. Anak-anak sudah tidur, kenapa tidak sholat? Akhirnya Rasulullah keluar tengah 3 itu. Kata Nabi, kalau tidak memperberat umat, maka seharusnya isya itu di jam seperti ini. Tapi Nabi melakukan itu hanya sekali, lainnya ya normal, setengah 8 jam. Nah kenapa begitu? Konstitusi ilmunya kan begini. Kita tahu doa mustajab itu di jam itu. Kenapa menetapkan sholat di jam yang tidak saat ijabah? Aneh enggak Pak? Secara konstitusi ilmu Allah menjamin mustajab di jam 3. Kenapa kamu mensyariatkan sholat isya di jam 8 misalnya? Logikanya gimana? Logikanya kan enggak ketemu. Maka Nabi ngendikan, andaikan tidak memberatkan umatku, normalnya isya ya jam ini. Tapi uniknya Nabi milih jam normal. Yang penting umatku belum sholat, bisa menolak, yang penting sholat. Ini unik. Jadi konstitusi ilmu itu beda dengan bayangan kesalehan. Lebih apa ya? Ilmu itu variannya lebih. Nah kiai itu nggak kuat, nanggung itu nggak kuat. Karena kalau dia nggak istiqomah, itu dikira, wah kiai itu nggak istiqomah. Maka bapak saya itu sering ngendikan ke saya. Gue nak jadi kiai, jadi istiqomah teman-teman. Jadi nasihatnya malah. Kenapa begitu? Begini logikanya. Ada imam masjid, imami masjid kampung istiqomah sampai tua imam. Secara teori kiai itu baik karena istiqomah. Kalau teori ilmu enggak. Kapan ada kaderisasi kalau ini enggak mau sukses juga? Maka pertanyaannya, ini istiqomah apa orang ngekek kesempatan untuk beliau kan? Ilmu loh ya. Jadi ilmu itu unik. Ilmu itu cara pandang unik. Tapi nggak istiqomah ya lucu, dia itu ada istiqomah. Tapi kalau istiqomah ini terlalu, nggak ada suksesi memberi kesempatan sama yang.
Jadi memang ilmu itu unik, cara pandang itu. Makanya semua ulama dulu sampai goblok-goblokannya masyhur. Ikhtilaful a'imah rahmah, ulama itu memang harus khilaf. Makanya tadi saya bilang ke Gus Lukman, aku betina di cocok wajib, nah cocok repot. Ya memang kalau cocok repot, tapi ada walau la taqwa nasabatuhum bi batil la fasadatin. Kalau dunia tidak saling bergesekan, malah dunia turun. Saya punya sekian contoh bukti. Ini sebagai saya sama Mbak Mahfud sama Mbak Tilyati. Saya dulu ngaji Mbak Mahfud semua. Sampai akhirnya Mbak Tilyati kembali ke Indonesia, Mbak Mahfud kemudian pindah. Dulu Imam Rafi'i itu pengarang kitab Al-Muharrar. Itu mengatakan yang dikatakan sujud itu waktu jabha alal abdi. Saya ulang lagi, waktu jabha alal abdi. Sudah kalau ini diletakkan di masjid atau masjid yang namanya apa? Sujud. Era Imam Nawawi, kitab Muharrar itu diganti namanya Minhajul Qadir. Itu kitab kesayangan semua alawiyin, semua habaib, semua kiai. Terus Imam Nawawi karena punya riwayat umir tu anas juga ala sabati ahdumin, saya diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota itu al-jabha wal yadain warubatan wal qadam. Jika Imam Nawawi ngendikan wal asok sujud itu harus melibatkan anggota tubuh, kalau enggak sah. Jika cerita Imam Rafi'i bilang sah, Imam Nawawi bilang tidak. Bagus silang itu, sehingga bagusnya begini. Kira delok wong desa lagi Islam anyaran, sujudnya talkun ya sudah anggap aja sah. Ala madzhabir Rafi'i. Terus saya cek. Ya perlu diketahui ini banyak alumni utusan dari pondok-pondok ya. Kitab itu kan rujukan kan gitu ya. Kitab Minhajul Talibin itu minduk kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i. Kitab Muharrar minduk kitabnya Imam Ghazali namanya Al-Wasit, Al-Basit, Al-Watis. Imam Ghazali ngarang kitab minduk karangan gurunya namanya Dirayatul Madhab, Nihayatul Matlab di Dirayatul Madhab. Kita ulang lagi Pak, Nihayatul Matlab di Dirayatul Madhab. Kitab ini mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Tentu Imam Muzani mengikuti kitab karangannya Imam siapa? Setelah saya cek di kitab aslinya yaitu kitab Aslukul Imam Ba'if Fiqh Syafi'i, yaitu kitab apa? Itu di kitab ada kalimat begini. Ya kalau kamu sujud yang aman itu melibatkan 7 anggota itu aman. Ulama siapa saja akan bilang nah. Tapi andaikan kamu sujud hanya waktu jabah itu ya bisa saja sah. Yahtamilu katanya, mungkin sah kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi kalau sujud itu hanya menghentikan sajadalah kawat iwasam iwabasori. Nabi tidak menghentikan wayati waridni wakodami. Jadi kok unik, Imam Nawawi itu mentasih 7 anggota, tapi Imam Syafi'i sendiri ngepet. Bisa saja sah, karena Nabi hanya mengatakan ketika berdoa, ya Allah sujud kepada engkau, jabhati apa? Sajadalaka wajhi wasam'i wabasori. Tidak menghentikan wayati warubati wakodami. Akhirnya kita enak. Nah jadi kiai pantasnya sujud ya ala sahabat aku. Komentar isu dia kan kurang pantas. Jangan kita iso ngaji gitu. Tapi nak wong bisa sujud anggap baru enak ya. Terus pertanyaan kedua ini bisa dibahas masail kan. Untuk menjadi murtad fi'li. Ayo tak ini tadi yang dibahas masail. Untuk yang menjadi murtad fi'li harus sujud pada berhala 7 anggota apa cukup baduk? Cukup jabah. Ayo jawab. Ini misalnya ini 2 kiai ini. Ya coba. Untuk sah menjadi murtad itu cukup sujud di ghairillah. Waktu jabah harus pakai sakati argumen. Halo. Satu saja, yakin. Ya kalau yakin artinya gini, wong go murtad sah kok salat rasakan. Jadi perbedaan ulama jadi rahmah di sini. Ada lagi di kitab Mahali keterangan begini. Umumnya jenazah kalau sholat mayat kan di depan. Itu di kitab Mahali tidak ada penjelasan, hanya hakada wajibna dzalika salafan wa khalafan. Seperti itu mulai dulu jenazah itu harus di depan. Kalau kita sholat apa? Mayat. Sholat jenazah. Tapi kaul Sani mengatakan boleh jenazah di belakang. Alasannya masuk akal. Fa innal janazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah tidak imam, ngapain harus di depan? Tadi jangan praktekkan, misalnya ini jangan dipraktekkan. Nah, enaknya gini,
enaknya ngeten guys. Jadi kalau di Mekah itu kira-kira tiap sholat waktu 5 waktu bahkan ada sholat apa? Jenazah. Itu mayatnya di kamar jenazah apa di depan? Di kamar apa? Jenazah. Dan kita bisa mengesahkan berdasar takbir yang ada di kitab mahal. Tapi jangan praktekkan, nanti kamu dianggap aliran besar. Tapi meskipun kita tidak praktekkan di Indonesia, kita punya khazanah. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, dulu sebelum tahun ini, tahun 82 atau apa itu, dulu semua mayat yang mau disolatkan ke haram itu dibawa ke depan. Tapi setelah ada peristiwa senjata dibungkus ala apa? Jenazah, setelah di depan ternyata dipakai apa? Nembak, dan dia itu trauma gitu, jadi nggak diletakkan apa? Di depan, tetap diletakkan di kamar apa? Dan kita masih cukup pakai kita untuk analisis itu, yaitu di kitab Mahali diterangkan fa'innal janazah laysat bimanzilatil imam. Kayak apa barokahnya? Jadi kan ulama kok tidak khilaf. Ya kalau itu kaulan wahid dan kita tidak punya banyak khazanah gitu. Makanya doakan saya sama kiai ini khilaf terus sampai mati. Karena bagus. Dulu itu ada cerita kiai itu kalau anaknya sekolah kedokteran itu itu gak disopo kiai. Setelah dengar kalau kiai loro tambah cepat mati, terus dia orang cerita jangan-jangan disuntik mati dulu. Terus dia terus tangan jadi dokter. Sama dulu juga gitu. Injilnya pejabat itu kalau ada pengajian gede kira-kira. Tapi semenjak bisnis kerja jadi pejabat sekarang dia biasa sampai pejabat dulu. Jadi istihad itu penting. Coba kalau istihadnya tunggal. Mungkin sekarang kita tidak pernah punya dokter seorang dia. Jadi makanya istihad itu harus beda terus karena istilah pola imam apa? Itu Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Itu yang Imam Ahmad itu tetap beda. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik itu tetap beda. Kita beri contoh dulu. Nah ini gede saja, ini kan faktor masalah. Ini sebagai penghormatan sama Imam Ahmad karena beliau terkenal al-faqih asbabut tohara itu kata Imam Malik. Sababut tohara al-hayat, wasababun nati al-maut. Yang menjadikan sesuatu suci itu adalah kehidupan. Yang menjadikan najis adalah kematian. Ya, misalnya sapi kalau hidup suci apa najis? Suci, sekali mati najis. Begitu seterusnya. Sehingga adud al-mutawallid min najis. Misalnya ada batang kemudian ada uget-uget. Statusnya tetap suci karena punya kehidupan. Nah pertanyaannya begini, lalu kalau orang mati, orang manusia itu kalau hidup suci, kalau mati najis dari Imam Malik. Sehingga dari Imam Malik kenapa jenazah harus dimandikan? Ya karena memang najis. Sementara mau disolati maka terus suci dimandikan. Dari Imam Malik kenapa dimandikan? Karena untuk sahnya syarat di sholat. Kalau pikirannya siapa? Tapi mulai Bani Adam, khusus Bani Adam, Imam Syafi'i balik meskipun Imam Malik guru. Wah kalau bab itu saya ada anak guru saya. Bab itu balik loh. Kata beliau masyhur. Allah Ta'ala walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam tunggu saya muliakan. Wa qadiyatu takrimihim alla yuhkama binajasatin bil maut. Yang namanya terhormat itu jangan dihukumi najis. Masa sesuatu terhormat kemudian distatuskan najis itu tidak hormat, tidak terhormat. Kerennya apa dikatakan najis? Masa kiainya mati, oh cekel najis. Kayak apa tersinggungnya? Kiaimu mati, bareng orang kang ngapain sholat. Itu jenazah Pak Kiai kemudian, oh cuma kita najis tak sholat ini. Tapi dari Imam Malik ya, karena tadi pikirannya Imam Malik konsisten saja. Yang menyebabkan suci adalah al-hayat. Wasababun nafsi al-maut. Imam Syafi'i balik. Karena Bani Adam itu walaqad karramna Bani Adam. Sesuatu yang mulia itu tidak pantas divonis. Soal dimandikan itu ta'abbudi ya sudah dimandikan ta'abbudi memang perintah Allah dan Rasul tidak usah karena apa? Mati. Sudah. Tapi Imam Malik dari Imam Syafi'i itu khilaf masalah anjing. Ketika idza walagha fi ina'i ahadikum al-qalbu falyasilu sab'an. Kalau apa? Wadah itu kayak wadah. Teksnya hadis yang wadah. Kalau wadah itu dijilat anjing, walagha itu dijilat anjing, maka sucilah tubuh kalian.
Sore Imam Malik, ya sudah kalau jilat saja. Kalau tersentuh kakinya atau badannya enggak. Wong Nabi ngendikan jilat. Sekarang pertanyaannya gitu. Misalnya saya mau makan dengan piring, sampean dilati, masuk santri termas. Kira-kira tak ubah kalau, sampean dilati. Enggak jawab kan? Oh diubah, nanti cekel.